Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan melanjutkan belajar kita. Kalau kemarin sudah sampai ke poin 3 ya, segitiga istimewa. Nah, sekarang ditambahi 1 poin yaitu tentang trapesium ya. Ini ada cara khusus untuk trapesium ya, berkaitan dengan materi kesebangunan. Ya, kita lihat di sini ada trapesium sama kaki ya. A, B, C, D, E, F, yang mana ini saling sejajar ya trapesiumnya. Baik, ada cara cepat mengerjakan kesebangunan yang berkaitan dengan trapesium ya. Dan biasanya yang ditanyakan adalah garis tengah ya, garis tengah dari trapesium ini gitu ya, atau dalam hal ini adalah EF ya. EF itu sama dengan, perhatikan ya, EF. Kita lihat di sini. EF itu sama dengan ED, perhatikan ini ya, garis sisi apa ini? Sebelah kiri ED kalikan AB ya, ED kalikan AB, atau boleh juga pakai yang sisi ini ya, berarti CF kalikan AB gitu. Ditambah ya AE berarti kalikan dengan yang atas. AE kalikan dengan DC, AE kalikan dengan DC, atau di sini berarti BF kalikan dengan DC per ya DE ditambah AE ya. Jadi DE ditambah dengan AE. Ini adalah rumus untuk trapesium ya. Nah, sekarang langsung saja kita ke contoh soal ya di sini. Nah, untuk mengerjakan soal trapesium ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Bisa menggunakan kesebangunan segitiga, bisa juga menggunakan cara cepat ini. Nah, Ustazah akan tunjukkan yang pertama yaitu menggunakan cara kesebangunan segitiga ya, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari, baru kita gunakan cara cepat ini ya. Jawab. Yang pertama cara 1 ya. Di sini ada cara 1. Nah, kalau ada trapesium seperti ini, di sini sudah diketahui ya, A, B, C, D, E, F, begitu. Ini sejajar begitu ya. Yang ditanyakan itu tentukan panjang EF ya. Di sini teman-teman yang ditanyakan adalah panjang EF-nya begitu. Berarti kan nilai tengah ini ya. Nah, menggunakan cara 1, maka kita perhatikan di sini, kita buat garis yang sejajar DA dengan garis sejajar ini nih. Nah, buat garis sejajar ini. Oke. Ya. Maka kita kasih huruf ya. Misalnya ini A, B, C, D, F, ini G, ini H. Ya, di sini teman-teman perhatikan. Kenapa kemudian ini? Karena yang akan diambil adalah garis ini nih. Maksudnya yang diambil sama adalah garis ini. Berarti DC itu sama dengan EG, itu sama dengan AH. Ya, berarti ini 12 cm. Ini juga 12 cm ya. AH-nya 12, EG-nya 12. Nah, karena yang mau dicari EF ya, bahwa EF itu kan sama dengan EG ditambah GF. Ya. GF-nya belum tahu, maka kita cari tahu dari mana? Dari segitiga ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat segitiga ini nih. Nih ya, yang ditandai garis biru. Segitiga ini ya, atau kemudian kita bisa keluarkan gambarnya begini. Nah, begini teman-teman. Ini C, ini G, ini F, kemudian ini H, dan ini B. Ya. Ini 2, 8, kemudian HB-nya berapa nih teman-teman? Ya. Kalau A ke B-nya 20,
AH-nya 12, maka sisanya berapa di sini? 8 gitu ya. Maka ini juga 8. Nah, kita pakai perbandingan segitiga seperti yang sudah dipelajari, bahwa CG per CH ya. CG per CH itu sama dengan GF per HB ya. CG per CH, GF per HB. Ya, CG-nya berapa? 2. CH-nya ini 2 ditambah 8, 10 ya. Maka sama dengan GF per HB-nya berapa teman-teman? HB-nya 8. Ya. Kalau sudah begini berarti tinggal dikalikan silang ya. Berarti GF kalikan 10 sama dengan 2 kalikan 8. GF sama dengan 16 dibagi 10 sama dengan 1,6 ya. Nah, GF-nya udah ketemu, sekarang tinggal masukkan ke sini. Berarti EF itu kan EG-nya berapa? 12 ditambah GF-nya 1,6. Sama dengan 13,6 ya. Ini jawabannya ya. Kenapa Ustadzah ajarkan cara panjang atau cara yang ini dengan menggunakan segitiga? Karena biasanya di soal-soal isai yang diminta adalah cara ini ya, bukan cara yang cepat. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan cara yang cepat ya. Ini pertanyaannya sama, yang ditanyakan adalah EF-nya. Maka kita gunakan rumus ini ya. EF itu kan sama dengan, teman-teman nggak usah fokus pada abjadnya ya. Rumus ini itu bisa, abjadnya bisa berubah-ubah begitu ya. Yang jelas adalah sisi miring sebelah kiri sama ini ya, yang paling bawah. Kemudian yang miring bagian ini sama atas. Itu dikalikan gitu ya. Jadi intinya gini teman-teman. Ini sama ini ya. Kemudian yang bawah sama yang atas. Begitu ya. ED sama AB, AE sama DC. Begitu ya. Nanti ini dikalikan, kemudian dijumlahkan, dibagi DE per EA. Begitu ya. Jadi teman-teman nggak usah fokus pada ini abjadnya, tapi fokus pada ininya ya, bentuknya. Atau cara pengkaliannya. Nah, EF itu kan berarti di sini ya, ini ya, yang atas ini sama yang bawah atau alas ini ya. Berarti ED kalikan AB ditambah nih ya, EA kalikan DC, EA kalikan DC per nih DE ditambah AE. Nah, sekarang ED-nya berapa? 2 ya. 2 kalikan AB-nya 8 ditambah ini ya, dikurung, ditambah EA-nya AB-nya berapa? AB-nya 20 ya. Mohon maaf, AB-nya 20. EA-nya 8 kalikan DC-nya 12 ya, per DE ditambah AE. Berarti 2 ditambah 8. Ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita tinggal hitung saja kira-kira berapa di sini. 2 kalikan 20, 40 ya, ditambah 8 kalikan 12, berapa? 8 kalikan 2, 16, 96 ya. Dibagi 10. Ini dijumlahkan ya, 13, 6 ya, 136 dibagi 10, maka hasilnya adalah 13,6. Hasilnya sama ya, panjang EF-nya sama. Tinggal bagaimana teman-teman menggunakan caranya, mau yang rumus ini atau menggunakan segitiga, gitu ya. Baik teman-teman, untuk trapesium ini dicukupkan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu kekongruenan. Baik, kita lanjutkan saja materinya, yaitu tentang kekongruenan ya. Kekongruenan ini berasal dari kata kongruen yang artinya sama ya. Nah, kekongruenan adalah
dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Artinya dua buah benda dikatakan kongruen jika bentuknya sama, ukurannya juga sama, ya. Atau nama lainnya adalah sama dan sebangun. Ya, artinya sama persis dan juga sebangun. Sebangunnya berarti memiliki perbandingan yang yang sama ya, yaitu misalnya perbandingannya adalah 1:1:1:1 begitu. Jadi ada kata-kata sama dan sebangun ya. Ada dua kata yang digabung di sini. Sama dan sebangun itu adalah kongruen ya. Nah, teman-teman bisa mempelajari modul halaman 5 yang sudah dibagikan gitu ya. Nah, sekarang kita coba ini ya, sebutkan syarat dua benda dikatakan kongruen ya. Itu jelas ya bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Karena tadi bentuknya sama, ukurannya sama, maka sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang gitu ya. Contoh, ini ada dua buah benda sama-sama persegi panjang begitu ya. Kita akan lihat apakah ini kongruen begitu. Kita lihat dari sudutnya. Bahwa sudutnya sudah jelas ya, karena ini masing-masing semua siku-siku begitu ya. Sehingga ya jelas sama begitu ya. Nah, sekarang kita lihat sisinya. Sisi yang bersesuaian, berarti panjang dengan yang panjang nih. 10 cm juga. Kemudian ini ya yang agak pendek ini atau lebarnya 5. Ini juga 5 begitu ya. Artinya sudutnya sama besar dan sisinya yang bersesuaian sama panjang, maka dua buah benda ini dikatakan kongruen ya. Berarti segi 4 A, B, C, D, simbol kongruen itu seperti ini ya teman-teman. Kongruen dengan segi 4 PQRS ya. Nah, sekarang kita ke dua buah segitiga yang kongruen ya. Untuk syarat dua segitiga kongruen sama dengan ini ya, bahwa sudutnya sama besar dan sisinya sama panjang. Nah, sekarang kita coba untuk melihat syarat-syarat yang ada di dua segitiga kongruen ya. Jadi syarat-syarat dua segitiga yang kongruen itu ada 5, teman-teman ya. Di sini yang pertama yaitu sisi-sisi yang seletak sama panjang. Seletak ini bersesuaian begitu ya. Nih, lihat ya. Jadi dua buah benda itu dikatakan kongruen, kita bisa lihat dari sisi-sisinya. Di sini ada tandanya ya, bahwa AC tandanya sama dengan EF, kemudian AB tandanya sama dengan DE begitu. Kemudian CB tandanya juga sama dengan DF. Artinya ini menunjukkan kesamaan sisi ya. Maka kalau kita sebutkan syaratnya dua segitiga ini berarti sisi, sisi, sisi ya. Atau biasa di buku lain itu S, S, S. Ini artinya adalah sisi, sisi, sisi gitu. Kemudian yang kedua, dua sisi seletak sama panjang, mengapit sudut sama besar. Kita lihat ya teman-teman di sini ada ABCD dan PQRS. Kita lihat AB ini tandanya sama dengan PQ. Kemudian sudut B tandanya sama dengan sudut P. Kemudian sisi BC juga tandanya sama dengan sisi PR ya. Nah, maka dari ini kita bisa lihat nih syaratnya dua segitiga ini kongruen berarti sisi, sudut, sisi ya. Teman-teman bisa bacanya dari sini, dari bawah, sisi, sudut, sisi, sisi, sudut, sisi, atau dari atas, sisi, sudut, sisi sama ya. Sisi, sudut, sisi, atau S, SD, S ya. Biasanya disingkatnya kalau sudut SD. Kemudian yang ketiga, nih ya teman-teman, dua sisi seletak sama panjang dan satu sudut sama besar. Kita lihat nih teman-teman ya. Kita lihat A, B, C, D, E, F ya. Di sini AC tandanya sama dengan EF. AB tandanya sama dengan DE dan sudut B tandanya sama dengan sudut D.
Nah, cara membaca syarat ini itu bisa dimulai dari sini teman-teman, dari sisi. Ya, dari sisi. Berarti urut ya, sisi sudut. Ya, jadi nggak boleh melewati sana ya, tapi melewati yang terdekat nih. Sisi sudut. Ya. Atau dibalik dari sudutnya. Berarti sudut, sisi. Cara membaca syarat ini harus urut ya teman-teman. Tidak boleh asal. Misalnya nih, karena ini ada sudut, ada sisi berarti ya terserah sudutnya mau disebutkan di mana. Tidak, tapi harus urut ya teman-teman. Kalau bacanya dari sini berarti sisi, sudut ya. Kalau bacanya dari sudut berarti sudut, sisi, gitu ya. Ini berarti SD atau SD, SS begitu ya. Oke teman-teman, ini untuk yang ketiga. Nah sekarang kita coba yang keempat ya teman-teman di sini. Yang keempat, dua sudut sama besar mengapit satu sisi sama panjang. Jadi dua buah segitiga itu kita lihat di sini syaratnya ada apa begitu ya. Syaratnya bisa dilihat. Ini ada sudut ya. Ini sudut. Kemudian sudut A ini bersesuaian dengan sudut E begitu ya. Tandanya sama, berarti ini sama besar. Kemudian ini AB sama dengan DE. Ya. AB sama dengan DE, kemudian sudut D sama dengan sudut B. Nah, dari dua segitiga ini kita bisa sebutkan syarat kekongruennya. Ya, dari sini sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Ya, boleh dari sini, sini sama aja. Berarti SD, SD ya teman-teman ya. Oke, yang kelima terakhir nih. Dua sudut seletak sama besar dan satu sisi sama panjang. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada satu sisi yang tandanya sama dan ada dua sudut yang tandanya juga sama. Nih ya. Nah, ini teman-teman. AC sama dengan EF ya. Sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut D. Ya. Berarti kita sebutkan syaratnya boleh dari sisi dulu, berarti sisi, sudut, sudut. Ya. Atau yang ini berarti nih. S, SD, SD. Atau teman-teman bisa menyebutkan dari sudutnya dulu. Ya, sudut, sisi. Sudut, sisi ya. Sudut sisi berarti SD, SD, S ya. Gitu ya teman-teman ya. Baik ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal saja. Nah, ini untuk soal kekongruenan itu biasanya memang soalnya adalah kita diminta untuk membuktikan, ya. Kalau tidak membuktikan ya biasanya disuruh menyebutkan berapa segitiga yang kongruen. Nah, saat ini kita akan bahas tentang yang membuktikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman sudah ada 3 soal, akan saya contohkan satu persatu ya. Buktikan segitiga ADC kongruen dengan segitiga DBC ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk memudahkan, maka teman-teman bisa gambar ulang ya, gambar ulang dengan dipecah begitu ya segitiganya. Ini A, D, C. Kemudian ada segitiga lagi D, B, C begitu ya. Nih tandanya begini. Nah, kita lihat teman-teman, kita fokus pada tandanya begitu ya. Kita fokus pada tanda yang terlihat di mana? Yang terlihat di soal begitu ya. Nah, kita lihat di sini ada tanda yang sama ya, yaitu nih sudut C sama dengan sudut C. Maka kita lihat sudut C sama dengan sudut C ya. Bahwa sudut C di segitiga ADC itu sama dengan sudut C yang ada di segitiga DBC ya, maka ini berarti sudut. Kemudian kita lihat lagi nih teman-teman di sini CD itu pasti sama dengan CD ya kan, artinya CD yang ada di segitiga ADC itu sama dengan
CD yang ada di segitiga DBC. Kenapa teman-teman? Karena berimpit ya. Berarti sisi CD itu sama dengan sisi CD ya. Kenapa? Berimpit, jelas ya. Kalau berimpit itu kan sama ya, maka ini sisi. Nah, kemudian satu lagi nih ada tanda yang terlihat juga. Ini apa nih? Sudut ya teman-teman ya. Sudut D sama dengan sudut D. Sudut ya teman-teman. Oke, nah teman-teman untuk menyebutkan syarat-syaratnya atau pembuktian-pembuktiannya, maka teman-teman fokus pada hal yang sudah bisa dipastikan sama. Misalnya nih, ini kan tandanya sama, berarti udah jelas sama besar. Ini juga nih tandanya sama. Kemudian apalagi yang pasti sama tanpa perlu kita buktikan, yaitu misalnya ada sisi yang saling berimpit. Yang namanya berimpit itu pasti akan sama. Ya. Jadi kenapa kemudian Ustazah sebutkan di sini syarat sisinya adalah CD dengan CD ya. Bukan AC dengan CB misalnya. Kenapa tidak? Ya karena kita tidak bisa memastikan. Di sini tidak ada tanda yang menunjukkan sama. Sehingga kita tidak bisa pasti begitu ya. Jawabannya bahwa AC itu sama dengan BC ya. Dan kenapa Ustazah sebutkan CD? Ya karena jelas dia berimpit maka sama panjang begitu ya. Nah, maka teman-teman kita sebutkan nih, kita sudah tahu bahwa syarat-syaratnya ada sudut, ada sisi, ada sudut ya. Maka bagaimana cara menentukan syarat-syaratnya? Itu harus urut teman-teman, tidak boleh meloncat ya. Jadi gini nih, ini ada sudut ya, berarti sudut, sisi, sudut. Ya teman-teman ya, perhatikan. Sisi, mohon maaf, sudut, sisi, sudut ya. Sudut, sisi, sudut. Berarti ini sudut, sisi, sudut. Ya. Kenapa tidak sudut-sudut sisi Ustazah? Tidak, karena cara bacanya harus urut. Kalau kamu bacanya dari sisi dulu, perhatikan di sini. Sisinya itu kan terletak di tengah-tengah antara dua sudut ya. Sisi, sudut, sudut. Maka dari sini, dari sisi ke sudut ini ya. Dari sisi ke sudut ini, mohon maaf nih ya biar jelas. Ini dari sisi CD nih, dari sisi ini, kemudian menyebutkan ke sini ke sudut C, maka untuk ke sudut D dia harus melewati banyak ya, harus meloncat. Ibaratkan begini. Ibaratkan berarti kalau misalnya nih ada garis itu berarti meloncat gitu ya. Ini kan sisi, kemudian ketemu sudut, ya kan? Nah, kalau kemudian mau ke sudut D, maka dia harus melewati sisi ini, harus melewati ini kan? Yang artinya harus meloncat, ini kan? Untuk berpindah ke sini kan harus meloncat. Itu tidak boleh ya. Jadi harus urut. Boleh dari atas atau bawah ya. Jadi di sini dulu disebutkan sudut, sisi, sudut ya. Ini kan berarti bolpennya tidak terangkat nih, artinya sudut, sisi, sudut begitu ya. Atau dari bawah, sudut, sisi, sudut. Itu sudah tersebutkan semua, gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ya. Kemana? Ke soal berikutnya. Di sini sudah ada segi 4 nih. Nah yang dibagi 2 yang menghasilkan segitiga begitu ya. Ada segitiga PQR dan segitiga PRS begitu ya. Teman-teman fokus pada tandanya ya. Kita lihat di sini tandanya. Ini sisi ya, sama dengan ini. Berarti sisi apa nih? Sisi PS ya. Itu sama dengan sisi QR. Ya, teman-teman ya. Berarti ini sisi. Nah, sekarang teman-teman lihat lagi. Mana yang pasti sama? Nih PQ dengan SR ya, kenapa ini ada tandanya nih? Ya. Oke, berarti SR sama dengan PQ. Sisi lagi. Nah, sekarang teman-teman sebutkan satu lagi. Ya, jadi menyebutkan syarat-syarat kekoronan itu minimal 3. Mana nih? Yang pasti sama. Jelas PR dengan PR. Ya, kenapa? Karena tadi berimpit. Maka kalau berimpit
itu pasti sama ya. Sehingga teman-teman nih berarti baca syaratnya gimana? Sisi, sisi, sisi ya, karena ini sama-sama saling ini ya, berarti sisi, sisi, sisi. Kalaupun dibaca dari arah manapun, karena ini syaratnya sisi, sisi, sisi ya akan tetap sama, begitu ya. Nih ya teman-teman. Nah, kemudian yang contoh soal yang ketiga nih, perhatikan ya, bahwa PQR dengan PQS. Ya, perhatikan teman-teman, di sini ada tanda yang sudah pasti sama, teman-teman. Apa nih? Sudut, betul sekali, sudut ya. Berarti sudut S sama dengan sudut R ya. Karena tandanya sama nih, sama-sama titik. Kemudian mana lagi? Sisi, nih tandanya sama juga. Berarti SP sama dengan sisi QR. Sisi ya. Nah, kemudian mana lagi nih teman-teman yang pasti sama? Lihat lagi ya. PQ sama dengan PQ. Nih, PQ sama dengan PQ. Kenapa? Ya tadi karena berimpit. Berarti apa nih teman-teman? Sisi lagi ya. Nah, bacanya dari mana? Dari sini nih berarti ya. Boleh dari sisi ini, berarti kan kalau bacanya dari sisi, berarti sini ya. Sisi, sisi, sudut. Nih ya teman-teman perhatikan. Bolpennya Ustazah ini tidak mengangkat. Sisi, sisi, sudut. Ya. Tapi kalau kemudian teman-teman bacanya dari sini, sisi, kemudian ke sudut. Ya. Ini kan sisi. Nah, ini kan kalau mau ke sudut berarti ngangkat bolpen kan? Ke sini kan? Nah, maka itu nggak boleh. Ya. Itu yang harus dibaca urut itu begitu. Jadi, ibaratkan bolpen itu tidak melayang, tidak ngeloncat ya. Jadi, napak begitu ya. Sisi, sisi, sudut ya. Atau dari sudut boleh. Berarti dari sudut kan dari sini ya. Berarti dari sudut, sisi, sisi ya. Jadi bukan sisi, sudut, sisi ya, meskipun ini bisa jadi bacanya sisi, sudut, sisi begitu. Tapi tidak boleh, aturannya cara membaca kekongruenannya itu tidak boleh melompat ya, harus urut. Berarti sisi, sisi, sudut begitu. Jadi semua syaratnya itu disebutkan, tetapi tidak boleh melompat begitu ya. Berarti ini sudut ya, sudut, sisi, sisi, atau sisi, sisi, sudut ya. Baik teman-teman, untuk materi kekongruenan cukup sampai di sini dulu ya. Memang harus banyak berlatih dan silahkan dibaca kembali ya modulnya. Barangkali ada info-info penting yang kemudian bisa kita ambil ilmunya begitu ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.